Halo, halo. Izin menjawab, Tipografi Pak. adalah seni memilih dan menata huruf, Pak. Memilih dan menata huruf. Hey, kamu siapa namanya? Aku Amel, Pak. Amel. Nanti kamu japri saya kasih pulsa. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Memilih dan menata huruf ya. Itu sih sebetulnya besarnya ya. Nah, kalau secara harfiah itu kan dalam bahasa Inggris disebut tipografi, typography. Berasal dari bahasa Yunani awalnya ya, typos, bentuk, dan grafien itu menulis. Jadi seni dan huruf. Jadi pengaturan huruf itu tidak dari satu karakter huruf ya, tapi termasuk jenis huruf, ukuran, spasi, ruang gitu ya, atau bicara ruang antar kelompoknya. Bagaimana penyusunan ruang antara pasangan huruf, bicara tentang antar baris juga. Jadi tracking, leading, kerning itu juga harus diperhatikan gitu ya. Nah, dalam tipografi itu. Nah, jadi ketika kita sudah berhadapan dengan satu pengolahan pesan, nah tentunya tipografi dibutuhkan. Disitulah kita udah mulai gitu ya, bagaimana kita harus memilih menata gitu ya. Oke. Nah, di dalam tipografi itu ada yang disebut dengan istilahnya typeface atau sering disingkat menjadi type, merupakan istilah yang digunakan untuk penamaan suatu jenis huruf. Misalkan kayak Arial, Tiak Verdana, Times New Roman, Calibri, sedangkan font itu berasal dari bahasa Prancis, merupakan file digital dari typeface itu sendiri. Jadi kalau Arial berarti jadi Arial TTF atau True Type Font ya, Verdana TTF, Times New Roman TTF dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara berdasarkan jenis hurufnya gitu ya, itu mau typeface mau font sih sama aja gitu ya. Tapi di sini ketika kita memilih lewat file digital yang sudah tersedia, berarti kita memilih font kan gitu ya. Nah, karena Arial sudah dalam bentuk True Type font yang bisa kita gunakan kan ya. Nah, TTF atau OTF gitu ya, itu ekstensi yang mungkin sering kita temui dalam mencari font ya. Oke. Nah, kemudian beberapa font itu akhirnya berkembang kan seperti sekarang ya. Ada Bodoni lah, ada Tracker, Trajan, Haraba, ada Wizard, ada Freeze, dan sebagainya. Banyak banget ya gitu. Itu dari sekian mungkin sekarang jutaan font yang ada ya, ini contoh typeface ya. Nah, jadi typeface itu terkadang orang membuat typeface itu hanya untuk kebutuhan membuat judul saja. Ya, misalkan MPM gitu atau manajemen produksi media, dibuatlah typeface-nya, nggak ada yang lain nih. Jadi dinamakanlah typeface MPM gitu. Boleh aja ya. Nah, tapi kan terkadang suka sayang gitu ya kalau hanya membuat typeface hanya sebagian huruf saja, sehingga perlu kita lakukan mengolah alfabet secara lengkap aja gitu ya biasanya gitu. Nah, dan ketika typeface itu dibutuhkan tanpa menjadikan font ya bisa aja. Contoh misalkan nih ya tadi manajemen produksi media gitu.
ketika itu dibuat menjadi typeface, ya tentunya kan dibuat juga secara digital, tapi nggak punya alfabet, hanya manajemen produksi media aja yang dibuat jadi logotype gitu ya. Itu bisa sih, tapi tetap masuknya di typeface. Nah, kalau dibuat alfabetnya, kemudian didigitalkan dan bisa digunakan untuk menulis, itu udah jadi font gitu ya. Nah, gampangnya begitu ya. Nah, Oke. Nah, kemudian kalau mungkin karena ini dapat menyebabkan install ya font di Windows gitu ya, atau di karena ini dapat menyebabkan jadi contoh-contoh font itu nanti akan keluar dan dia pasti akan bersama keluarganya. Bisa nggak kalau tidak dengan alfabet? Bisa aja, tapi mungkin huruf itu nggak lengkap kan gitu ya. Huruf itu mungkin nggak lengkap, kalau nggak lengkap ya kadang orang juga malas menggunakannya kan. Makanya rata-rata yang udah jadi font itu alfabetnya udah lengkap termasuk numerik. Oke. Nah, ada beberapa type designer. Type designer itu seorang ahli yang jago ya, untuk memang dia spesialis di typeface, mendesain typeface. Nah, seorang type designer ini merupakan tipografer biasa. Apa bedanya type designer sama tipografer? Pulsa lagi lah 5.000. Apa bedanya type designer dan seorang tipografer? Oh. Ada yang tahu? Tidak ada. Halo? Ya, nggak ada yang tahu? Oke. Jadi bedanya itu, kalau dari sini aja ya. Kalau seorang tipografer itu dia seorang ahli dalam melakukan huruf dicetakkan gitu ya. Tapi seorang tipografer itu belum tentu seorang type designer. Dia mungkin hanya jago dalam menata, ya. Tapi belum tentu dia jago dalam huruf, kan gitu. Nah, sementara kalau type designer itu orang yang memang mendesain huruf. Ya. Nah, ini contoh beberapa perusahaan ya yang mendesain huruf sekaligus mendistribusikannya dalam bentuk font digital. Nah, Type Foundry ini biasanya mendistribusikan atau menjual font melalui online atau melalui cara kerjasama dengan perusahaan lain, misalkan Windows, Apple, dan sebagainya ya. Termasuk di dalamnya ada Bitstream, ada Fontshop, ada Adobe, Elsner, dan Plaid gitu ya. Mau banyak penyedia font. Kita bisa beli, bahkan ya beberapa sih yang udah jadi public domain itu udah bisa digunakan ya. Nah, makanya yang paling gampang sih sekarang ketika ini font ini legal atau nggak legal ya. Font ini bisa saya gunakan atau enggak ya. Ada hak ciptanya atau enggak gitu ya. Nah, sebenarnya yang paling gampang ketika kalian punya Windows itu udah pasti harus orisinil ya. Windowsnya original. Nah, font yang ada di Windows itu udah pasti itu boleh digunakan untuk mendesain, boleh ya. Atau kalian juga berlangganan Adobe,
font yang digunakan juga itu udah legal gitu ya. Jadi jangan khawatir lah, untuk beberapa font yang udah disediakan itu udah bisa kita gunakan. Tapi ketika saya butuh font-font yang lain, ya harus nyari. Ya yang free banyak juga sih, tapi harus dilihat lagi. Kadang free for personal. Kalau untuk digunakan bisnis, mendesain untuk klien tertentu gitu ya, itu biasanya suka nggak boleh. Makanya harus dilihat nanti ya, sejauh mana font itu nanti bisa digunakan. Karena terkadang ya saya riset kecil-kecilan juga nih ya, walaupun ini belum saya publish juga. Jadi ya sebagian desainer itu terkadang masih mengabaikan font gitu, apalagi ketika dianggap font ini hanya untuk sebagai body text atau ngasih judul, ya udahlah pakai Arial aja misalnya gitu. Ya udahlah, atau saya putusin pakai Times New Roman aja, kayaknya kok segampang itu gitu ya, padahal kita harus memikirkan untuk sebuah konsep gitu ya. Nah, memilih font ya sama halnya ketika kita juga memilih gambar gitu ya. Termasuk ketika juga harus menatanya, ya font juga harus diletakkan dengan baik kan gitu. Makanya ketika sebagian para desainer merasa tidak perlu mengurus font dengan serius, ya mereka ujung-ujung menggunakan font-font yang ada. Ya akhirnya desain-desainnya pesan standar aja nih, hurufnya juga huruf anu. Kadang orang kenal, wah ini pakainya Arial, udah beres gitu ya. Tapi ya tidak sedikit yang memang sekarang para desainer udah mulai memikirkan. Makanya perusahaan penyedia font itu mulai berjamuran, termasuk di Indonesia sendiri ya. Termasuk juga mantan mahasiswa saya sekarang yang masih perhubungan gitu ya, itu dia sekarang eksisnya sebagai type designer, dan ternyata uangnya gede juga gitu ya. Bahkan yang memesan font utuh, font baru gitu ya, khusus pesanan untuk satu perusahaan itu bisa 80 juta sampai 100 juta itu harga font ya. Jadi mahal juga ternyata. Oke. Nah, ini salah satu gambaran ya ketika bagaimana teknologi cetak gitu ya. Ketika font masih diolah secara manual gitu ya, masih dalam lingkup cetak mencetak gitu ya. Bahkan ketika typeface berada sebelum bisa jadi font, itu udah berjalan dari zaman dulu ya. Terus kemudian ketika udah era font, ya, bagaimana tipografer itu dia akan menata huruf untuk kebutuhan cetak ya. Oke. Nah, tipografi sendiri itu memiliki fungsi. Pertama, fungsi itu sebagai teks, fungsi sebagai media penyampai pesan, dan fungsi sebagai elemen estetis atau grafis. Karena tulisan sendiri gitu ya, itu kan punya dua makna tanda gitu ya, sebagai linguistic sign dan visual sign kan gitu ya. Lalu linguistic sign dari pesannya sendiri, sementara visual sign kan dari tampilan hurufnya itu sendiri. Yaitu makanya fungsi sebagai grafis itu juga sangat perlu dipertimbangkan oleh seorang tipografer atau desainer. Ya. Okay. Nah, ini ya ketika teks itu digunakan ya, font sebagai teks, entah itu di buku, entah itu di smartphone ya, yang jelas bahwa teks itu nanti bisa diatur, diolah ya sesuai dengan mediumnya ya. Oke.
Ya, ini sebagai penyampai pesan. Ketika teks sebagai penyampai pesan, teks itu terkadang harus diolah sedemikian rupa kan gitu ya. Nah, bahkan mungkin gitu ya. Contoh tulisan Metallica. Walaupun sekarang udah ada fontnya sih ya, font Metallica. Tapi ketika awal-awal Metallica membuat logo type Metallica gitu ya, itu belum ada fontnya. Lantas kemudian dibuatlah fontnya karena ternyata banyak orang yang sudah mengenali bahkan suka, ya akhirnya ketika fontnya dibuat, disebarkan, orang banyak yang menggunakan. Ya. Kemudian ya contoh lain wali gitu kan, itu juga kan hasil olah huruf ya. Bisa jadi tulisan wali itu memang fontnya ada ya. Kalau nggak ada berarti dia masih dalam bentuk typeface gitu ya, sebagai fungsi penyampaian pesan. Jadi ada karakter yang mencitrakan entah itu perusahaan, entah itu produk, lembaga dan sebagainya. Ya, pokoknya mencitrakan brand kan. Oke, kemudian contoh lain ketika font itu menyatakan sesuatu, ya itu kan penyebutan tentang cantik, tentang horor, tentang kekar. Nah, berarti kan jenis huruf juga akan sangat mempengaruhi ya. Gitu. Coba kalau dibalik, yang tulisan horor ini ubah jadi tulisan cantik. Yang cantik, yang gambar ini tulisannya huruf cantik ini. Jadi nggak nyambung kan gitu ya. Kalaupun iya sih yang cantik ini berdarah begini gitu ya. Mungkin kita nanti akan langsung berpikir tentang sesuatu di balik kecantikannya. Nah, kan gitu ya. Jadi pasti akan ada pesan yang akan berbeda gitu ya. Itu nanti kita ngobrolin tentang typeface personality ya. Oke. Ya. Nah, bahkan font sendiri itu bisa menjadi elemen estetis. Ya. Bisa sebagai elemen estetis. Nah, elemen estetis ini adalah elemen-elemen yang biasa diterapkan di sebuah gedung gitu ya, di tempat-tempat tertentu, apakah itu permanen atau temporer, tergantung dari kebutuhan. Nah, terkadang huruf itu tidak membawa pesan langsung, tapi huruf itu diterapkan hanya sebagai elemen aja gitu ya. Kita tahu, oh ini huruf ya, tapi kok jadi gambar orang ya. Oh ini ternyata jadi kayak tekstur ya, macam sih. Karena itu sebagai elemen. Dan ada juga yang memang huruf itu memiliki pesan, tapi juga estetis kan gitu ya. Nah, jadi ada banyak kemungkinan. Ya, oke. Nah ini baru satu slide. Ini saya sengaja slide-nya pisah-pisah ya. Gitu. Sampai situ ada yang mau tanya dulu? Saya ininya screen aja lah ya biar gampang. Ada yang mau tanya dulu? Boleh? Yang nanya pertanyaannya bagus, saya kasih 5.000 lah. Voucher pulsa. Lumayan ya, 5.000 G. Oke, sejarah mungkin ini tidak akan saya kupas banyak lah ya, maksudnya sejarah penting sih, makanya tetap saya masukin ya di slide khusus sejarah, tapi ini nanti silahkan dibaca aja ya, tentang perkembangan sampai munculnya huruf gitu ya. Nah. Oh, di sini ada banyak ya. Yang pasti sih bicara tentang apa yang mempengaruhi perubahan budaya tulis ya, itu
ada populasi manusia, ada interaksi manusia, pengetahuan dan teknologi dan kekuasaan ternyata. Itu bagaimana evolusi dari perjalanan huruf itu ya, sampai sekarang. Jadi ada kebutuhan yang memang akhirnya huruf itu berkembang. Ya, ini banyak contoh ya, tinggal dibaca aja kalau ini ya. Sampai akhirnya ketika penemuan komputer pertama gitu ya, bagaimana menerapkan jenis huruf gitu ya. Gitu. Ini untuk sejarah silakan dibaca aja ya. Bagaimana kan ketika tipografi itu akhirnya berkembang. Nah, pada masa-masanya ada yang memang stylenya ya style tipografi gitu ya. Gayanya dengan kekuatan huruf. Contoh seperti ini. Terus berkembang ya. Oke. Ini untuk sejarah silakan aja ya. Nah, gaya-gaya ini sebetulnya ini gaya-gaya yang nggak punah kok sampai saat ini gitu ya. Ini gaya tetap berjalan sampai sekarang. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan yang saya pengen dengan Swiss style, saya pengen pakai pop art gitu ya, atau saya pengen pakai psychedelic deh misalkan. Itu masih sih gitu ya. Karena ternyata gaya-gaya dari zamannya dekoratif kayak gitu ya, itu ternyata masih berkembang. Bahkan gaya-gaya seperti ini gaya-gaya pop ini juga masih ada yang memunculkan ya. Tergantung dari tema yang gitu ya. Nah, ketika tema, wah ini pas nih pakai gaya pop art gitu ya, pakai gaya post modern ya, mungkin cocok-cocok aja kan akhirnya. Tapi akhirnya juga muncul gaya-gaya yang simple ya, kayak Swiss style. Ini tuh sebenarnya Swiss style itu terukur gitu ya. Ini salah satu gaya yang nggak tahu ya, melekat aja di diri saya gitu ya. Jadi kalau mendesain itu selalu kadang dinamis ya. Layout itu saya pakai layout yang asimetris gitu ya. Tapi entah ya, asimetrisnya saya mendesain ini pengalaman pribadi aja. Itu selalu akhirnya menarik satu titik ke titik lain untuk ada yang terukur gitu, ada yang sejajar gitu. Selalu begitu. Nah, akhirnya begitu ada kesempatan direview oleh pakar gitu. Ya, ternyata wah lu tuh memang basicnya Swiss style banget nih, nggak hilang di desain lu. Oh, jadi mereka juga aja bisa menilai gitu. Oh iya sih memang saya ngerasain sih itu, walaupun saya sering abaikan ketika mendesain, udah saya pakai gaya lain aja. Tapi ternyata muncul juga gitu ya. Bahkan saya pernah gunakan Art Deco gitu ya. Iya sih secara tampilan itu Art Deco. Tapi begitu masuk ke layout, wah ini Art Deco modern katanya. Kenapa Art Deco modern katanya gitu ya. Nah, jadi ternyata ada unsur pencampuran gaya lain di gaya Art Deco saya. Nah, itu ya contoh-contoh desain yang mungkin juga nanti bisa diterapkan. Nah, banyak ya. Ini gaya-gayanya David Kersen itu memang luar biasa ya. Ini seorang desainer grafis dunia. Ya. Kadang dia mengabaikan kredibilitas tapi mengedepankan estetis. Gitu ya. Oke. Nah, itu bicara kesejarahan lah. Nanti silakan aja dibaca ini ya. Ini ada 5 slide yang akan saya kirim hari ini ya. Oke. Nah, dari situ kita kembali lagi nih bicara sebenarnya tipografi itu bicara huruf itu ada unsur aspek apa saja. Nah, di sini kan ada anatomi dan jenis huruf juga yang harus dipahami. Ya. Oke, pertama kita dari jenis huruf dulu. Itu ada 4 kelompok
besar jenis huruf ya. Ada keluarga serif, ada sans serif, ada script dan dekoratif. Nah, dari 4 jenis huruf ini masing-masing berkembang ya. Itu. Oke. Serif pertama yaitu kelompok jenis huruf yang memiliki tangkai atau istilah di tipografi itu ada stemnya atau ada kaitnya ya. Biasanya pas mendekati ujung-ujung kaki hurufnya kan gitu ya. Itu bisa di bawah bisa di atas. Nah, itu serif. Jadi serif itu yang paling gampang itu untuk diingat huruf yang berkaki. Nah, itu huruf serif biasanya gitu ya. Ada Times New Roman, ada Bodoni, Garamo, Georgia, Trajan dan sebagainya ya. Nah, jadi kalau menurut sejarah serif itu asal usul bentuknya mengikuti bentuk pilar-pilar pada bangunan di zaman Yunani kuno gitu ya. Jadi pilarnya kan seperti itu ya. Jadi ada penguatnya kan di ujung atas ujung bawah itu. Jadi biar lebih kokoh kan pilar itu. Jadi serif pun begitu. Ya. Nih contoh jenis huruf serif. Nah, tapi kan serif aja nggak berhenti di situ karena ternyata si kaki itu juga tidak hanya satu seperti ini enggak, tapi ternyata kaki itu ada yang tipis, ada yang lurus aja, ada yang tebal, ada yang sebelah melengkung, sebelahnya tegas gitu ya, macam-macam. Tapi itu tetap ada di jenis serif. Selama itu berkaki itu serif. Ya. Oke. Nih, contoh-contoh keluarga dari jenis huruf serif. Ya. Nah, kadang kan kita butuh huruf seperti ini, walaupun juga kadang tidak selalu huruf seperti ini yang kita gunakan kan gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu ada sans serif. Ini kebalikan dari serif. Jadi huruf yang tidak memiliki stem atau tangkai atau tidak memiliki kaki. Jadi ujung hurufnya itu polos ya. Contohnya ada huruf Arial, Calibri, Franklin Gothic, Gilson, ya, atau banyak lah ya. Yaitu jenis huruf yang muncul di era-era abad 18-19 ya. Gitu. Ini contoh hurufnya. Semua huruf ini tanpa kaki ya. Oke, nah yang ketiga ada huruf script. Ini sering disebut juga huruf sambung ya, atau sering juga disebut dengan huruf handwriting karena menyerupai tulisan tangan orang kan gitu ya, atau menyerupai goresan kuas atau pena kaligrafi. Dan sekarang sangat banyak model huruf script ya, dari yang model kuno hingga modern, dari yang lurus sampai yang miring, bahkan miring amat gitu, yang miring banget, melingkar-lingkar itu banyak ya. Contoh mungkin yang sering ditemui ada Brass script, Edwardian script, Angelina, Catipop dan lain sebagainya banyak. Ya, jenis huruf script. Contohnya seperti ya itu kategori script. Ya. Intinya sih script itu apa ya? Ya seperti handwriting atau terkesan nyambung gitu, hurufnya huruf sambung lah gitu ya kasar. Itu kategori di script. Nah, yang terakhir ada dekoratif. Dekoratif itu sering disebut dengan apa ya, huruf yang bebas gitu ya. Ini biasanya kadang kita nemuin huruf yang aneh juga, yang sulit dikategorikan dari ketiga kategori sebelumnya biasanya gitu ya. Nah, karena apa? Bicara dekoratif itu terkadang huruf itu terinspirasi dari bentuk geometris atau bahkan non geometris, bahkan mungkin dari geometris sendiri kan bisa dari yang bentuk-bentuk dasar atau yang dari bentuk-bentuk natural kan gitu ya, banyak ya. Itu contoh beberapa hurufnya ada aftershock, pile cactus, ada blaze, ada rosewood dan sebagainya ya.
Ini contoh-contoh huruf dekoratif. Ya intinya sih ada yang paling gampang itu dekoratif itu ya ada elemen-elemen tambahan. Dapat menyebabkan tis saya bersih atau ringan. Bunga gitu atau kayak starstruck ini kan ujung-ujungnya ada kayak tali-tali kan gitu ya. Bahkan ada yang membingungkan. Nah, jadi pokoknya ketika bingung kalian menempatkan ini tuh di kategori apa ya? Biasanya dekoratif sih, gitu ya. Nah, kan nggak sedikit saya juga membuat typeface ya, tapi typeface aja yang memang mengembangkan dari standar huruf yang ada dijadikan huruf dekoratif karena ada kebutuhan untuk itu, gitu ya. Oke, itu dari jenis huruf ya. Nah, sementara huruf sendiri punya keluarga. Siapa keluarga huruf itu? Oke, kalau kita lihat di window ya, atau kalian ngetiklah pakai Office gitu ya. Di situ kan paling gampang ada yang normal, ada yang italic, ada yang bold kan gitu ya. Nah, itu kategori dari keluarga. Dapat menyebabkan tis. Jadi terkadang kita nginstal satu jenis huruf, tapi begitu masuk di Windows itu langsung terpecah menjadi keluarganya. Kadang gitu ya. Tapi juga ada yang memang satuan. Ya. Dapat menyebabkan tis saya bersih atau ringan. Dan banyak sih istilahnya ya. Ada yang thin, ada yang light, ada yang reguler, ada yang normal atau gitu ya. Ada yang condense, ada yang semi condense, ada yang bold, ada yang ultra bold, ya, gitu. Macam-macam jenis huruf itu banyak banget ya. Nah itu, tapi selama namanya sama, misalkan namanya Times New Roman, ada Times New Roman Romance, ada Times New Roman Italics, ada Times New Roman Bold, ada Times New Roman Bold Italic. Ya mungkin nemuin lagi ada Times New Roman Ultra. Nah, kemarin saya dapat dari si Windows itu yang Times New Roman Light kalau nggak salah ya apa saya lupa. Tapi nggak belum saya install sih, cuma dia ngasih tahu gitu ya. Itu ya, jadi ada banyak keluarganya yang bisa kita ketahui ya. Nah, sementara kalau berdasarkan anatomi huruf itu nanti kita bisa cek. Jadi ada struktur yang harus kita pahami ini dari sebuah font. Ya. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Ini contohnya ya. Di huruf itu kan ada tinggi dari huruf besar dan tinggi dari huruf kecil, serta ada tinggi dari huruf yang memiliki tangkai. Nah, kan gitu ya. Nah, jadi di sini ada X height. X height itu ketika tinggi huruf kecil. Ya. Nah, X height ini batas bawah itu disebut baseline. Batas atasnya dari huruf kecil itu disebut midline. Sementara batas atas yang bertangkai mungkin juga bisa sejajar dengan batas atas huruf besar, itu disebut dengan caps line. Nah, sementara batas atasnya sendiri yang tangkai ini disebut ascender, sementara yang bawah descender. Karena apa? Dipisah. Karena bisa jadi caps line-nya si huruf B ini melebihi dari batas huruf besar. Ya. Mungkin aja si type designer itu membuat si tangkai ini lebih tinggi. Ada ya huruf yang gitu. Ascendernya lebih tinggi. Nah, tapi saat ascender lebih tinggi, berarti kan kita harus mempertimbangkan nanti ketika huruf itu harus kita jadikan sebuah teks ya, apakah nanti akan beradu atau enggak kan gitu ya. Nah, makanya kenapa ascender descendernya mesti kita pertimbangkan
Ya, entah itu setengahnya dari X head ya, atau seperempatnya. Ya. Kalau 3/4-nya mungkin ini akan lebih tinggi kan gitu, dari caps line. Itu ya yang harus diiniin. Nah, sementara apa namanya, dari anatomi itu sendiri ada bentuk-bentuk huruf yang sebetulnya juga mesti kita pahami nanti. Nah, ini tadi bahasannya saya masukin semua. Nah, oke. Nah, di sini juga kita bisa lihat lagi nih ya, ada types use-nya di mana di situ ada bukan aturan sih ya, tapi ada kemungkinan seorang desainer huruf itu untuk mengembangkan huruf. Nah, biasanya mengambil di beberapa bagian ya. Makanya di sini ada istilah yang lebih detail ya, gitu. Dari umumnya tentang anatomi yang ini ya, ini umum banget gitu ya. Nah, tapi di sini ada istilah lain gitu. Karena apa? Ada istilah nih, ada istilah leg gitu ya. Apaan sih itu leg itu gitu ya. Terus ada istilah join, ya, bahkan ada istilah lagi apa ya, vertex misalkan, atau terminal nih ya. Terminal apaan gitu ya. Nah, itu tuh biasanya dalam mendesain huruf itu sering digunakan ya. Jadi untuk memberikan apa ya, karakter dari huruf sendiri gitu ya. Nah, contoh nih misalkan dari kita memastikan nih bicara tentang apa dulu, aperture lah gitu ya. Ini kalau saya bahas ini banyak. Nah, kan aperture ini sebetulnya bicara tentang apa ya, area yang harus kita tentukan. Berarti kan bicara tentang lebar atau tidaknya itu huruf ya kan, nanti kan akan menentukan terhadap jenis huruf sendiri. Nah, karena area ini nanti akan menentukan untuk kita tentukan misalkan ya, apakah tinggi itu harus 3/4 atau setengah, sehingga nanti ada area yang harus dipertimbangkan untuk selanjutnya huruf-huruf yang memiliki lengkung, ya kan gitu ya. Oke. Kemudian contoh lain misalkan ada terminal ya. Terminal tuh yang kayak gimana sih gitu. Ada yang tahu yang terminal kayak gimana? Nih misalkan kalau dari huruf apa? Biasanya huruf C. Oh ya, ini ada nih terminal nih ya. Jadi terminal itu ketika huruf itu harus dibuat. Nah misalkan ini ya, saya coba dikit. Nih ya. Jadi ujung lengkung ini mau dibuat kayak gimana? Nah itu terminal nih ya. Nah termasuk ujung-ujung ini disebut terminal ya. Nah, itu sebetulnya banyak ya yang dikategorikan jadi terminal. Tapi terkadang desainer menetapkan hal yang lebih spesifik gitu ya. Kayak di sini kan ada yang disebut dengan spur, ketika ujung itu di ujung huruf yang sebetulnya tidak akan mempengaruhi karakter itu huruf itu sendiri kalau ujung ini juga tidak kita olah. Akan gitu ya. Nah, ini dari apa namanya, anatominya yang lebih detail ya. Oke, nanti bisa dibaca aja lah. Nah ini contoh bahwa X height itu jarak antara baseline dan midline ya. Sebab kalau misalkan kita mengacu pada huruf X itu akan yang sering dijadikan patokan untuk mengetahui huruf kecil. Karena huruf lain itu kan kadang ada tangkaian gitu. Nah, jadi ini tergantung dari type designer. Mau menetapkan berapa persen si X hedge itu.
Itu tidak ada patokan ya. Yang pasti bagaimana menurut desainernya harus dilakukan, silahkan lakukan kan gitu. Itu untuk mengolah huruf. Oke. Nah, entar. Ini mau belum. Nah, atau saya lihatin lagi yang ini. Saya lihat. Oke. Nah, kalau ini kan lebih globalnya ya, saya sebutkan di sini. Jadi ada keluarga huruf, ada jenis huruf yang basicnya dari basic stroke, kemudian mengembangkan dengan secondary stroke. Stroke itu kan bisa garisnya yang lurus atau garis yang vertikal atau horizontal, gitu ya. Nah, kemudian ada mengembangkan stroke ya. Nah, jadi nanti begini. Jadi ada yang memang huruf itu berdasar dari keluarga stroke vertikal untuk utamanya ya. E, F, H, I, L, T itu stroke vertikal yang utama. Sementara stroke utamanya melengkung C, O, Q, S gitu ya. Sementara yang oblik atau diagonal sebagai stroke utama itu ada A, K, M, V, W, X, Y, Z. Dan yang kombinasi jadi ada vertikal dan curve. Dua-duanya punya bobot yang sama. Ada B, D, G, C, P, R, U. Ya. Ini kalau kita kelompokkan lagi berdasarkan stroke. Ya. Jadi ya nggak gampang juga ternyata ya kalau udah ngomongin huruf itu. Gitu ya. Oke. Nah kemudian dari situ, nah tadi kan dari bagaimana struktur huruf harus kita olah ya. Nah keluarga itu biasanya akan dibuat berdasarkan berat, proporsi dan kemiringan misalnya gitu ya. Ada light, regular maupun bold itu dari berat. Nah berat itu biasanya dari stroke-nya yang kita olah ya. Nah apakah lebih lebar, lebih tebal, dan lebih tipisnya, kan gitu ya. Nah, sementara ada yang dibuat berdasarkan proporsi. Jadi huruf itu bisa condensed, extended, atau dapat menyebabkan freeze bersih gitu ya, atau keringat. Nah, jadi itu biasanya mengambil dari proporsi ya. Bisa jadi hurufnya tadinya tinggi karena jaraknya dirubah jadi lebih lebar, jadi seakan huruf itu lebih pendek kan gitu ya. Itu untuk proporsi. Nah sementara keluarga dari kemiringan itu biasanya ngatur kemiringan ya. Dan akhirnya dari situ kan ada banyak jenis huruf bisa keluar ya. Misalkan ada light, regular, normal. Berarti light, regular, normal itu huruf yang tegak. Mungkin nanti ada light, regular, italic. Ya, itu udah jadi dapat menyebabkan freeze bersih atau keringat. Gitu ya. Kemudian ada light, condense, normal. Ada light, condense, italic. Kemudian ada light, extended, normal. Light, extended, italic. Wah, banyak kan jadinya. Terus ada regular, dan italic. Itu udah beda lagi ya. Kemudian ada regular, condense, italic. Regular, condense, normal atau regular gitu ya. Jadi akhirnya kalau ketika kita udah bisa menentukan berat dari light, normal atau regular ke bold, kemudian bahkan mungkin sampai extra bold gitu. Dari regular, condense, extendednya kita juga udah buat, berarti kan sebetulnya nanti sekali kita buat itu keluarganya banyak. Satu jenis huruf kita buat, keluarganya yang datang banyak. Itu ya salah satu bagaimana kita mengolah huruf. Oke ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan dulu?
Nggak ada? Oke. Biar cepat ya, ini saya ngomongin lagi aja dulu ya. Nah, kok ini udah perancangan lagi? Salah. Pengukuran dulu. Oke. Pengukuran ruang huruf. Nah, ini tuh sebetulnya terkadang kalau kita untuk teks itu sudah otomatis kita tentukan dari apa yang kita dapatkan di font ya. Spasi-spasinya kita atur berdasarkan apa yang ditawarkan secara otomatis kan gitu. Nah, tapi kalau kita harus mengukur sendiri itu ternyata itu ada hal yang harus kita pahamin di sini ya. Bicara tentang jarak antar kata atau disebut dengan word spacing ya. Dimana ini juga sering digunakan dalam pengukuran untuk melakukan bagaimana kita menentukan jarak ideal gitu ya. Karena yang akan menentukan itu adalah secara optis ya, mata kita menyatakan ini proporsi atau enggak, menyatakan ini terlalu renggang atau terlalu rapat sih. Nah, itu sebenarnya mata kita. Nah, biasanya kan itu ditandai kalau zamannya masih manual gitu menyusun hurufnya, itu ditandai dengan potongan metal ya yang diletakkan di antara salah satu huruf lainnya. Nah, ya yang disebut dengan quad gitu. Satuan quad itu disebut M. Nah, contohnya gitu. Jadi ada pola ukuran yang biasanya ditentukan ya. Nah, entah itu kalau saya ngacu dengan poin ya bisa jadi kan mungkin aja diatur berdasarkan poin. Ya, jadi kalau misalkan gini, tinggi huruf itu 18 poin. Ya. Nah, sementara spasi itu saya buat berdasarkan tinggi huruf, berarti 18 poin juga. Itu tentukan harus seperti apa, gitu ya. Karena itu akan berbeda juga, gitu. Atau mengambil satu word spacing itu dari satu jenis huruf kecil, mungkin aja kan. Gitu. Jadi akan banyak kemungkinan huruf itu ditentukan. Dan itu tidak ada formulasi khusus. Biasanya ya kembali pada desainernya ya. Mau menerapkan word spacing-nya seperti apa. Gitu. Oke. Nah ya. Itu kan word spacing ya tadi. Nah sementara ketika jarak antar kata itu dibuat, itu disebut dengan kerning. Karena ternyata pengukuran antar huruf itu bisa menggunakan yang disebut dengan unit gitu ya. Jadi berapa unit sih gitu ya. Unit itu bisa memang 1 atau 0, sekian unit sebetulnya kan gitu ya. Nah, jadi jarak ideal sampai ke jarak yang memang renggang. Nah, kalau diolah software olah vektor ya, kayak Adobe Illustrator, Corel Draw, kita kan bisa mengatur jarak sesuai keinginan kita kan, ya. Itu bisa diukur. Hanya di situ Air bersih atau kekeringan menentukan keringnya berapa. Nah, di hampir semua software untuk menulis juga ada ya untuk atur kering. Ini hanya akan bicara nanti pada kemungkinan secara idealnya, secara proporsinya orang nanti baca akan nyaman atau enggak. Nanti pengaruh juga ke situ. Ya, terlalu renggang kadang orang juga jadi capek baca, gitu ya. Oke, nah kemudian ada leading. Kalau leading ini jarak antar baris. Ya, pengukuran jarak antar baris dihitung dengan menggunakan satuan poin. Jadi teknik tradisionalnya memakai lembaran metal disisipkan antar baris, sama seperti mengukur kerning gitu, dengan ketebalan beragam. Nah, jadi
Kalau sekarang kan udah menggunakan pengukuran yang otomatis ya untuk jarak antar barisnya. Mau menggunakan berapa gitu kan? Ya. Kan idealnya sekarang jarak antar baris itu diukur dengan ada satu spasi itu ukurannya berapa sih kan gitu ya? 1,5 spasi itu kan berapa? Ya, kan gitu ya? Itu kan sebetulnya hanya memudahkan secara umum di Word itu orang si desainernya menerapkan untuk memudahkan sehingga itu jadi standarnya internasional. Nah, padahal kalau di pengolahan huruf untuk kebutuhan kita mencetak atau kebutuhan mendesain, kita bisa diatur secara manual. Yang contoh seperti ini. Jadi kita bisa mengatur secara manual di situ untuk mengatur jarak huruf ya. Oke. Nah, nih. Ini side-nya 10, leading-nya 10 poin. Berarti kalau leading 10 poin ini anggaplah ini pakai satu spasi ya. Jadi seperti tidak ada jarak kan gitu ya. Nah, kalau ini size-nya 10 poin, leading-nya 12 poin ya, mungkin 1,2-nya ini ya. Gitu. Spasinya. Nah, ini size-nya 10 poin, leading-nya 14 poin ya sama dengan seperti yang menggunakan satu setengah spasi atau 1,4 spasi. Jadi dia akan semakin lebar ya. Nah, ini kalau kita mengolah di software grafis ya, seperti itu. Ya bahkan sih di Word juga bisa manual kan, kita mau 0,9, 0,7 kan bisa ya. Itu untuk helvetica, untuk jenis huruf-huruf yang bisa kita olah. Ini contohnya pakai helvetica seperti ini. Ya, silakan. Di Word juga ada. Bahkan saya perlu rapet nih untuk estetika, boleh, bisa ya. Nah, mempertegas lagi tadi dari keluarga ya. Jadi di sini juga ada ya. Jadi keluarga itu tadi dari berat, fungsi, kemiringan udah ya, tadi udah dibahas. Nah, di sini juga ada. Silakan. Jadi istilahnya hampir sama ya, semua huruf istilahnya hampir sama. Di situ ada light, regular, ada bold ya gitu ya, untuk berdasarkan dari berat. Tapi nanti yang lainnya ada yang disebut dengan extra light, berarti kecil banget gitu ya. Ada semi bold, lebih tebal tapi tidak lebih tebal dari bold kan gitu. Dan ada extra bold yang benar-benar tebal. Ya, gitu ya. Itu pengembangannya ya. Jadi kalau saya buat satu huruf kemudian saya terapkan semua ini, berarti kan saya udah punya 6 font kan gitu, 6 huruf ya. Belum lagi dari proporsi ya kan gitu tuh. Proporsi itu kan ada regular, ada condense, ada extended, udah. Tapi lebihnya ada extra condense, ini benar-benar yang lebih lebih lebar gitu ya. Nah, ini juga extra extended ya. Oke. Ini jadi lebih tinggi gitu ya, lebih sempit. Kalau ini jadi lebih melebar. Oke. Nah, dan berdasarkan kemiringan gitu. Oke. Nah, kurang lebih segitu ya untuk secara teori lah gambaran besarnya ya. Nah, selebihnya itu kan sebetulnya kalian nanti bagaimana mengolah huruf ya. Nah, untuk nanti jadi bagian dari tugas aja lah ya gitu, sambil jalan tugas besar nanti di akhir, karena belum saya tuliskan juga nih. Nanti salah satunya mengolah huruf deh, karena kemarin saya pikir huruf ini sering dianaktirikan gitu ya. Makanya saya coba buat tugasnya nanti seperti ini ya. Saya keluar dulu. Nah. Boleh bertanya, Pak? Oh ya, so. Bagaimana berat tipografi kayak regular, bold, atau italic itu berkontribusi pada identitas merek
dan citra pada suatu desain visual, Pak. Apakah berat pada tipografi hanya mempengaruhi keringat. estetika saja, Pak? Menurut data Badan Pusat Oke. Pertanyaannya bagus lah, lumayan lah. Kasih 5.000 lah ya, pulsa. Ya, nah kan kalau di dalam mengembangkan sebuah brand identity, ya kan, itu ada salah satu jenis pengembangan logo itu dengan menggunakan logo type. Logo type itu berarti logo yang hanya berupa tulisan saja, ya. Itu. Contoh, misalkan logo apa? Samsung gitu ya. Salah satunya kan. Ya, Samsung itu kan logo type ya. Oke, atau ini nih, Zoom. Ini logo type kan? Logo type bukan? Iya, Pak. Iya, Iya, Pak. logo type. Nah, sekarang kembali pada strategi dalam mengembangkan konsep identity. Nah, itu tergantung pada konsep yang disepakati antara desainer dengan kliennya. Ya, misalkan saya akan menerapkan sebuah identitas dengan visi misi yang saya miliki, gitu ya. Nah, dari visi misi ini ingin diimplementasikan lewat sebuah identitas. Nah, ternyata si desainer sudah membuat satu strategi untuk menjawab misi visi itu. Saya akan membuat logo type seperti Zoom. Data Badan Pusat Statistik atau BPS, volume impor air Indonesia sebesar 1.864 ton dengan nilai 1,55 juta US dollar pada tahun 2021. Kalian tahu maksudnya apa? Keluarga huruf gitu ya. Ini berarti kita Bahkan dari ruang huruf yang digunakan juga itu akan mempengaruhi kan. Itu ya. So, sekarang ini Zoom logo baru ya, sebetulnya ini Zoom itu logo baru ya. Lamanya kan nggak begini ya. Lihat, kenapa ujung hurufnya dia lengkung nih. Kok nggak ditegasin aja semua? Tapi ada sisi tegas kan di sini ya. Gitu. Tapi ada sisi tegas. Ya, ada sisi tegasnya, tapi dia juga ada banyak lengkungnya. Nah, ini kayak huruf M nih. Tek, dia tegas di sini. Tek, tegas. Tapi di sini lengkung. Di sini tegas, di sini lengkung lagi. Tegas lagi. Ya. Tapi saya nggak tahu nih ya konsep sebenarnya. Tapi kalau saya melihat logo Zoom dengan aplikasi yang ya kita gunakan ini ya, ini ngomongin tentang fleksibilitas ya, ngomongin tentang kedinamisan, ngomongin tentang hal-hal yang tidak kaku, ya, sehingga dia munculkan banyak lengkung ketimbang garis tegas di sini ya. Lengkung ini jadi mendominasi. Karena ingin menunjukkan itu, tapi tetap muncul ketegasan karena sesuatu yang terukur juga ada di Zoom ini. Ya, kita menggunakan ruang dan waktu, ada batas audiens yang bisa berinteraksi lewat Zoom kan gitu ya. Ada aturan yang diberikan juga dalam penggunaan oleh si Zoom in dan sebagainya. Nah, itu kan berupa ketegasan yang juga harus disampaikan oleh si Zoom, sehingga nggak semua hurufnya jadi lengkung kan gitu. Padahal bisa aja nih lengkung semua gitu ya. Tapi si Zoom enggak. Nah, itu contoh-contoh lain bagaimana huruf itu akan menegaskan ya. Nah, ini yang mau saya jelasin sekarang sebetulnya nyambung ya. Apa nih? Saya lanjutin dulu nanti ke ini. Oke. Kejawab juga sementara. Oh, terjawab, Pak. Berarti kan, Pak, dia selain mempengaruhi aspek estetika, dia juga kayak berperan menyampaikan pesan dan suasana dari karakter tertentu ya, Pak? Betul, sangat mempengaruhi ya. Nih, kalau saya lihatin lagi contoh di sini ya, yang ini. Di mana ya? Nih. Nah. Ini kan logo-logo nih ya. Tapi logo ini yang memang berbasis tipografi.
Ini berarti kita harus menghemat penggunaan air. Karena ini beda-beda. dapat menyebabkan Ini kan krisis air mewakili bersih karakter atau kekeringan. dari citranya masing-masing. Menurut data kan Badan gitu ya. Pusat Statistik Apa atau sih yang BPS, disampaikan dari volume impor air Indonesia sebesar 1.864 ton dengan nilai 1,55 juta US dollar pada tahun 2021. Kalian tahu maksudnya apa? Oh iya ya, ini nyambung ya. Ini berarti kita harus menghemat penggunaan air. Pasti. Karena akan ini sangat mempengaruhi dapat menyebabkan krisis air bersih atau kekeringan. atau minimalkan ke pencitraannya yang ingin disampaikan oleh si perusahaan. Baru setelah itu ya estetika ngomong. Estetika itu biasanya kalau di identitas belakangan ya, setelah bicara konsepnya dulu. Gitu ya. Nah, ini juga akan nyambung sih sebetulnya dengan saya bicara ini. Ya, karena ini ngomongin tentang type S personality ya. Nah, kalau mau ngomongin nanti menjadi sebuah brand identity ini bisa. Jadi huruf itu memiliki jiwa dan kepribadian yang akan bergantung pada apa yang ada di dalamnya kan gitu ya. Jadi kalau kita pecah nih berdasarkan dua hal dari secara fisik dan non fisiknya kan gitu ya. Ada tubuh, ada jiwa. Nah, sementara kalau secara fisik itu kan huruf itu ada anatominya, ada bentuknya kan gitu ya. Ada dari sisi optisnya ya yang bisa dilihat. Entah itu stroke-nya, serifnya, stylenya, kontrasnya. Termasuk bicara tentang legibility, readability kan gitu ya. Nah ini aspek yang penting untuk nanti dipahami juga nih, selanjutnya ya. Nah, dari sisi fisik itu kan sifatnya ke rasional, objektif, dan general. Nah, sementara huruf itu juga punya hal yang bisa kita telah secara non-fisik. Ada kepribadian yang dikandungnya. Kok huruf ini terkesan feminim ya? Kok huruf ini maskulin banget ya? Kok ini serius ya? Kok playful ya? Formal dan sebagainya. Kan gitu ya. Karena aspek ini bersifat konotatif dan juga intuitif, subjektif, dan memang personal. Biasanya gitu. Ya. Oke. Nih, kita coba ya. Ya. Kalau saya bilang hello untuk anak kecil seperti ini. Ya, cocok nggak? Ini hurufnya dekoratif ya. Stroke berupa garis lengkung, organik, terminal berbentuk spiral, kontras tinggi, dan legibility dan readability rendah. Ya. Legibility, tadi belum saya bahas sedikit tentang legibility. Oke, setelah ini. Jadi ada yang tahu legibility itu apa? Tentang keterbacaan ya. Kalau readability keterbacaan juga. Apa bedanya legibility dan readability? Oke, nanti saya jelaskan lah ya. Di situ ada tulisan hello dengan anak kecil. Berkesan feminim, cantik, kekanakan, periang, positif, polos, apa adanya ya gitu ya. Itu hello untuk anak kecil. Beda lagi kalau hello untuk seseorang yang kekar seperti ini. Ini stroke geometris, weight bold, width agak lebih lebar ya, kontrasnya rendah, tapi legibility dan readability-nya cukup karena huruf ini mudah dikenali. Legibility itu kan lebih dikenali ya, sementara readability itu lebih kepada keterbacaannya. Ya. Nah, ini kesannya maskulin, berwibawa, dewasa, serius gitu ya, teratur, berat, kaku, gelap, tegas, akurat dan sebagainya. Sementara hello yang lain juga beda ketika mewakili seseorang kan gitu ya. Ini menyerupai tulisan tangan, pakai script. Stroke organik, semua huruf miring, kontras tidak ada, legibility dan readability juga rendah. Yang dimaksud rendah itu dalam hal apa? Ya ketika huruf ini kalau udah disandingkan dengan huruf yang lain
atau huruf ini menjadi teks, itu biasanya disebut dengan tinggi rendah ya. Tapi kalau sendiri ya sebetulnya masih aman. Walaupun hello ini kalau dari agak jauh kita baca ini apa ya? Aku begitu, oh ini hello ya. Nah, itu masuk kategori dari readability. Termasuk mudah dikenali atau enggaknya dari legibility ya. Ketika kita potong aja satu huruf, ini tuh huruf apa ya? Karena kalau melihat legibility itu bahkan baru lihat sepotong aja udah tahu ini huruf A gitu ya. Ya, tuh. Dan hello satu lagi juga mungkin akan berbeda ya. Ketika kesan formal, modern ya gitu, teratur. Ini ada konsep-konsep juga yang berbeda. Ya. Dan hello itu kira-kira nih untuk perempuan ini hello yang mana yang paling tepat nih? Yang atas, Pak. Yang Karena Yang dia atas. menyampaikan keeleganan gitu, Pak. Yang atas. Oke. Nyambung nggak dengan pertanyaan kamu tadi ini? Iya, nyambung, Pak. Nyambung ya. Oke. Jadi kita akan melihat personality yang berbeda sehingga juga hello yang mana juga nih yang harus saya masukin ya kan gitu ya. Itu hello yang atas oke, mungkin bisa. Walaupun lebih terkesannya ke arah cantiknya gitu ya. Tapi masih modernnya masih belum dapat. Tapi kalau dia ngomongin cantik modern misalkan, mungkin aja yang paling bawah gitu ya, karena ada kakinya di situ, hurufnya ada tebalnya, ada tipisnya, bisa aja ya. Nah, itulah salah satu bagaimana nanti kita mengembangkan sebuah huruf berdasarkan tadi ada kepribadiannya. Ya. Oke, jadi terkadang ini kenyataan yang didapat gitu ya. Tidak semua desainer secara umum ya itu akan merancang typeface dengan kepribadian. Makanya yang lebih tepat untuk mendesain huruf kalau memang si desainer itu bisa luput untuk memikirkan desain huruf yang lebih tepat ya kita serahkan aja ke type designer kan gitu ya. Kasih konsep hurufnya. Nah, biasanya dia udah punya pola atau bahkan cara penggalian idenya udah tahu gitu ya untuk membuat huruf yang berkarakter itu seperti apa kan gitu ya. Nah, tapi dengan pengetahuan tipografi seperti ini seperti yang saya berikan, ya seharusnya desainer itu udah mulai tahu saya harus menggunakan jenis huruf apa. Sekalipun jenis huruf yang dicarinya tidak ada, sekalinya pun saya harus membeli huruf ke seorang type designer gitu ya. Tapi huruf itu sudah pasti gitu ya, itu yang akan kita gunakan. Nah kan gitu jadinya ya, makanya si desainer itu harus semua aspek memahami gitu ya, ya visual ya tulisan gitu semua ya. Apakah tulisannya tepat untuk menggambarkan tentang tentara ini? Tepat nggak? Tidak, Pak. Tidak. Harusnya kayak gimana nih? Mungkin pakai bold, Pak, yang dipertebal untuk menunjukkan ketegasan, Pak. Pakai bold serif, sans serif, atau script seperti ini, tapi bold. Pakai serif mungkin, Pak. Pakai serif, oke. Serif bold gitu ya. Mungkin ini ya harusnya tulisannya gitu ya. Kalau ini serif sih ya, berkaki. Kalau kakinya tebal itu disebut dengan slab serif sih biasanya. Nah, karena Queen parfum ternyata nggak tepat juga. Mungkin huruf ini yang tepat untuk dia. Ya, gitu. Stainless juga ini ngomong apa ini ya? Kok stainless tulisannya begitu ya? Kayak tulisan papan tulis ini.
Jadi ada banyak kemungkinan yang harus kita olah di dalam huruf. Gitu ya. Nah, oh satu lagi, belum tadi yang readability, legibility ya itu biar tuntas deh. Itu ada di mana ya? Sorry. Bukan. Nah, ini sih nanti sih sebetulnya. Nah, atau di sini aja deh. Ini saya terlalu banyak file ini. Nah, ini nanti mungkin setelah itu saya jelasin ini. Nah, ini. Oke, jadi di dalam huruf itu tentunya kita harus mempertimbangkan banyak aspek ya. Di situ ada yang disebut dengan estetik, udah pasti ngomong keindahan. Nah, legible itu sebetulnya bicara tentang dikenali atau teridentifikasi atau tidak huruf itu, bicara tentang tingkat kecepatan keterbacaan sebuah huruf. Kita mengenal dengan cepat nggak itu huruf kan gitu ya. Kemudian ada appropriateness, yaitu kelayakan jenis huruf yang digunakan. Apakah harus menggambarkan produk atau tidak ya gitu. Tadi terkait konsepsi. Terus readability, kemampuan teks untuk dibaca. Ada visibility, kemampuan suatu huruf atau kata atau kalimat dalam suatu karya komunikasi visual terbaca dalam jarak tertentu. Itu visibility. Kemudian clarity adalah kemampuan huruf dalam karya desain yang dapat dibaca dan dimengerti oleh pengamat yang dituju. Nah, ya. Ini konsep dalam penggunaan huruf ya. Nah, terus pastikan lagi nanti bicara tentang ukuran huruf yang harus dipastikan huruf itu harus dibuat. Contoh, untuk judul itu minimal kan biasanya 18 poin misalnya. Ya, untuk body text itu tidak lebih dari 14 poin. Ya, bahkan mungkin 12 atau bahkan 10 poin ya kan gitu ya. Terus hierarkinya dalam tipografi ya, hierarki itu berarti kan ada runutan ya yang harus dipenuhi apa saja tadi kan di awal ya, dari anatomi dan sebagainya. Terus jumlah jenis huruf yang digunakan itu kan udah sempat dibahas juga ya. Ya gunakan satu huruf jika perlu. Karena satu huruf juga ada keluarganya kan gitu ya. Kemudian apa pemilihan huruf berdasarkan karakternya, penggunaan warna juga ini penting ya, karena huruf berwarna-warni juga mungkin nggak enak juga ya. Huruf menggunakan satu warna juga bisa monoton. Nah, kapan sih harus menggunakan warna tertentu kan? Terus panjang baris teks juga mesti dipertimbangkan, jangan sampai teks itu dengan area yang luas panjang terus gitu ya, terus ke bawah. Nah, apakah perlu dibuat kolom atau tidak? Nah, kan gitu ya. Itu panjang baris teks dengan penataan barisnya. Nah, ini bicara legibility itu kayak begini nih ya. Jadi ketika teks huruf besar semua, itu akan jadi kurang legibility-nya dibandingkan dengan teks huruf kecil semua, kan gitu ya. Terus karena adanya ascender dan descender pada teks yang menggunakan huruf besar kecil, maka baris teks tidak terlihat lurus saja, melainkan ada kontur yang tidak rata. Ini memudahkan dalam pengenalan karakter ya, kan akhirnya tahu, oh ini ada huruf B, ini ada huruf G, oh ini ada huruf Y, kan gitu ya. Nah, jadi teridentifikasi gitu, itu bicara legibility.
Terus kalau kemudahannya orang membaca itu readability. Oh iya ya, dibaca tuh enak. Nah, gitu ya. Makanya kenapa untuk misalkan body text gitu ya, atau mungkin sans serif itu kok serif itu kayaknya kok lebih enak dibaca ya, atau lebih mudah dikenal ya ketimbang dengan sans serif. Karena apa? Oh, karena tidak berkaki tadi, sehingga mudah dikenali kan ya. Tuh, ini nanti bisa dibaca aja lah detailnya ya. Sini banyak. Termasuk contoh nih bagaimana karakter-karakter yang bisa mewakili gitu ya. Gitu. Bicara tentang marah, sedih, gembira dan sebagainya. Itu kan yang harus dipastikan nih dari jenis huruf apa yang paling tepat. Nah, tapi pastikan juga legibility dan readability-nya. Kalau untuk teks, pastikan huruf itu tidak menggunakan huruf dekoratif gitu ya. Atau skrip juga tertentu sih ya. Kalau skrip, kalau teksnya memang tidak banyak gitu ya, kan itu juga panjang teks berpengaruh ya, panjang tulisan. Nah, mungkin masih bisa sih pakai skrip, tapi ketika pakai skrip malah juga orang jadi lama untuk memahami ya, kita gunakan aja serif atau sans serif ya. Untuk judul, ketika judul itu juga cukup pendek, bisa aja menggunakan huruf-huruf yang dekoratif, huruf-huruf skrip ya, atau yang legibility dan readability-nya rendah, tapi karena judul itu cuma satu kata, dua kata, sehingga juga bisa dipahami. Makanya ya, jadi kita pahami bicara readability, legibility itu sebenarnya untuk secara keseluruhan kalau teks itu harus jadi kalau huruf itu harus jadi sebuah teks gitu. Tapi ketika memang cuma satu kata aja huruf itu, kok ini susah dikenali juga ya, jangan dipaksakan gitu pakai jenis huruf itu. Ya. Orang jadi harus mikir dulu ini apa ya tulisannya ya misalnya. Jangan sampai kayak gitu. Mendingan ganti aja ya yang legibility-nya tinggi. Ya. Kenapa yang legibility rendah kok masih diproduksi gitu ya? Orang-orang masih buat ya karena ada kebutuhan-kebutuhan tertentu tadi yang memang mungkin dia butuhkan ya. Entah itu hanya satu kata yang cuma 5 huruf gitu ya. Jadi akan sangat mungkin. Ya. Jadi kenapa yang readability rendah juga hurufnya ada karena penggunaan itu kan tidak selalu dalam bentuk secara teks yang panjang, gitu ya. Makanya saya sering dibedakan. Misalkan nih, saya ngasih judulnya pakai huruf anggaplah dekoratif gitu. Nah untuk teks itu biasanya saya kasih jenis huruf yang lain. Nah minimal ketika ini basic huruf dekoratifnya apa, oke saya buat nanti ke bawahnya itu basicnya tidak huruf dekoratif deh, tapi basicnya ada yang sama dengan huruf dekoratif ini, tapi mencari yang readability-nya tinggi jenis huruf ini, kan gitu ya. Karena ternyata itu tuh akan mempengaruhi ya ketika layout itu udah jadi. Begitu kita melihat dalam satu tampilan, enak atau enggak ya huruf ini ya? Ternyata bisa jadi ya itu akan mempengaruhi terhadap tampilan secara umum. Oh iya jenis huruf ini kok begitu dilihat secara umum gitu. Saya belum baca dulu teksnya nih, hanya melihat ada teks, ada gambar gitu, ada satu layout. Kok kayak nggak enak ya. Misalkan pakai huruf yang extended gitu, yang lebar atau yang condensed gitu. Kok jadi kayak tinggi banget, kok jadi kayak menumpuk ya hurufnya. Nah, itu kan bicara legibility tadi ya, termasuk readability. Saat dibaca nih orang akan mudah nggak membaca gitu ya. Contoh nih layout ini kan, ini karena contoh kan, ini kok ini nggak enak banget ya gitu, kayaknya teks ini membingungkan. Iya karena ini contoh gitu ya. Contoh
penerapan gitu ya. Nah, tapi kalau nanti teks itu harusnya contoh seperti ini ya. Ini font dengan huruf yang lebih besar ketimbang yang ini. Ternyata ini lebih enak ya. Tapi juga ini kok kayak banyak yang boldnya ya, sehingga kadang dengan tulisan bold itu kita capek baca. Ini kok kayaknya lebih enak ya tulisannya ketimbang yang ini yang ada bold-boldnya, kan gitu ya. Nah, itu kan juga salah satu bagaimana kita menentukan satu layout yang baik. Makanya tipografer juga, waduh butuh ini yang baik gitu ya, menentukan layoutnya, karena akan mempengaruhi terhadap apa yang harus dibaca dan pesan apa yang disampaikan untuk dipahami itu harus dapat. Gitu. Oke ya, sampai sini ada yang ditanya dulu? Nah, untuk nanti kita membuat huruf, ya, itu sebetulnya ada desain yang bisa kita tentukan dari beberapa hal ya. Oke, di sini, nah ini aja nih. Ya, kalau kita mau merancang huruf gitu ya, metodenya itu ada sintaks, ada modular, dan stroke. Apa itu? Kalau sintaks itu membuat huruf baru dengan merubah, menambah, mengurangi, memberikan efek dari font yang sudah ada. Hanya memberikan aksen-aksen gitu ya, itu sintaks. Jadi dari segi perancangan huruf, metode sintaks ini memang dianggap sebuah huruf atau font hasil dari desainer, tipografer atau dari tipografer atau dari desainer gitu ya. Namun dari sisi pengalihan ide, ini tidak orisinil, hanya hasil kreasi dari font yang sudah ada. Gitu. Tapi banyak juga yang mengembangkan dari sintaks ya. Gitu. Nih, contoh ya. Ini dari Futura reguler ya. Kemudian di custom jadi seperti ini. Ya. Jadi berubah sih gitu ya, tapi tetap tidak orisinil kan gitu ya. Helvetica nih, condense black seperti ini, kemudian dikembangkan jadi begini hurufnya atau jadi begini. Kan itu salah satu pengembangannya, boleh aja sih. Nah, kemudian yang kedua ada metode modular, yaitu merancang huruf dengan menentukan satu bentuk dasar sebagai area utama atau guide-nya dalam bentuk huruf Latin. Hasil dari metode modular ini biasanya terlihat bentuk yang konsisten, karena tarikan garis yang kita ambil sudah ada aturannya sendiri. Ini tidak selalu menghasilkan bentuk yang monoton, ya, tapi juga bisa dieksplor. Ya, nih contohnya seperti ini. Ya, namanya modular kan berarti ada guide utama ya, entah itu dari satu bentuk apa ditarik gitu. Biasanya itu jadi konsisten sih jenis hurufnya ya. Itu. Contohnya begini. Jadi jenis huruf kan walaupun legibility dan readability-nya ini sangat rendah ya. Gitu. Kita nggak mengenali benar nih, ini apaan ini huruf apa kan itu ya. Tapi ini salah satu cara untuk kita mendesain bisa lebih keluar dari dasar huruf yang dikembangkan sepertinya sintaks. Ya. Nah, ini contoh lain dalam pengembangan huruf itu ya. Oke, kemudian ada stroke. Metode ini menggunakan perancangan yang paling umum digunakan, yaitu menggunakan garis-garis yang merupakan ide dasar di bentuk yang kita ambil. Nah, eksplorasi dari metode stroke ini biasanya lebih fleksibel dan lebih natural ya. Jadi biasanya idenya lebih orisinil ya. Makanya kita pahami tentang garis vertikal, garis horizontal, garis diagonal, dan garis curve ya. Itu yang harus dipahami karena itu kan kuncinya untuk membuat huruf. Ini kan. Nanti kita tinggal mengembangkan aja. Mau jadi jenis huruf apa, terus modelnya nanti huruf itu mau digimanain. Ya. Ada karakter-karakter yang nanti akan muncul yang mau dibuat seperti apa. Itu ya. Nah biasanya di tahap perancangan itu menentukan brief, menentukan ide ya. Kemudian menggali keyword, key visual, sama aja seperti mendesain, mau mendesain poster apapun sih. Tapi ini hanya untuk huruf sebetulnya gitu ya.
sampai sketsa desain, lalu nanti didigitalisasi, baru nanti ditetapkan jadi sebuah font. Itulah kurang lebihnya ya. Udah, mungkin untuk materi tipografi itu dulu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ayo. Bingung ya, tipografi juga ternyata nggak semudah itu ya. Nah, so sebelum saya kasih tugas nih untuk tipografi, ini ada chat banyak, izin, izin semua. Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya kasih tugas aja ya, Pak. Enggak, Pak. Nah, tugasnya enggak susah kok. Ya. Typeface. Nah, ini masih ngomongin tentang huruf ya. Sorry. Nah, kan tidak yang bertanya ya. Jadi tugasnya membuat typeface berdasarkan kepribadiannya ya. Di sini ada tema yang bisa dipilih. Pilihlah 4 tema masing-masing setiap orang. Ya. Ini ada 7 tema, masing-masing pilih 4 tema ya. Tuangkan ke dalam bentuk quotes. Cari quotes yang terbaik. Ya, kira-kira quotes ini mewakili bicara feminim enggak ya? Kira-kira quotes ini akan mewakili maskulin enggak ya? Nah, kan gitu. Kira-kira quotes ini menghadirkan tentang kekokohan bukan ya? Nanti diterapkan ya. Itu. Jadi masing-masing tema ini nanti disesuaikan dengan ini ya. Tapi nanti nggak usah dicetak lah ya. Cukup file digital aja. Nah, jadi nanti misalkan ini modern, tulisin aja di atasnya ininya misalkan modern gitu ya. Temanya tulisin aja di atas. Nah, quote-nya mau apa? Siapa ya? Paling sering ya bu nanti menyusul aja nggak bisa gitu nah itu langsung oke. Halo, tolong dimatiin dulu mic-nya ya. Oke, ini contoh ya. Jadi nanti diterapkan seperti ini modern, misalkan seperti apa. Nanti maskulin seperti apa ya. Misalkan gini, kalian dapat quotes, 1 quotes nih, tapi mewakili keempat tema kata sifatnya yang dipilih, nggak apa-apa, 1 quotes aja masukin. Tapi mungkin kan jenis hurufnya berbeda. Terus boleh nggak mengolahnya kayak begini, ada huruf kecilnya, ada huruf besarnya. Terus saya gunakan 2-3 jenis huruf nih untuk mewakili modern dengan quotes-nya. Boleh, tapi maksimum 3 huruf aja ya. Silahkan, ya. Coba gampang nggak sih bikin yang kayak begini gitu ya. Pak, contoh ya. Quotes-nya kayak mana Pak? Ya, quotes apa? So, kamu punya quotes nggak? Enggak Pak. Nggak punya. Siapa yang punya quotes? Nggak ada. Contoh misalkan kayak apa ya quotes yang paling contoh nih lah, misalkan saya ambil dari quotes-nya Abu Bakar As-Siddiq misalkan itu ya. Kebenaran terbesar ialah kejujuran dan kepalsuan terbesar ialah ketidakjujuran.
Kan gitu ya. Itu kan quotes ya. Gitu. Silakan nanti kalian bisa cari quote-nya siapa. Itu. Terus nanti tuangkan, dituliskan. Nah, silakan di-layoutkan jadi surupnya. Itu mau seperti apa layoutnya. Ya, mau menegaskan seperti apa. Ya, quote itu banyak banget sih ya. Quote-quote yang dari pakar-pakar gitu ya. Nih, di sini contoh nih saya ambil lagi. Jika hatimu banyak merasakan sakit, maka belajarlah dari rasa sakit itu untuk tidak memberikan rasa sakit pada orang lain. Nah, itu kan salah satu quote tuh. Tapi kalau bisa cari quotes itu yang siapa sih yang menuliskannya pertama kali. Contoh nih misalkan dari seorang Lance Armstrong, sakit dalam perjuangan itu hanya sementara. Bisa jadi kamu rasakan dalam semenit, sejam, sehari, atau setahun. Namun jika menyerah, rasa sakit itu akan terasa selamanya. Itu kan dari seorang Lance Armstrong gitu ya. Atau dari seorang Khalil Gibran, misalkan dia ngomong tentang keyakinan merupakan suatu pengetahuan di dalam hati. Jauh tak terjangkau oleh bukti. Banyak lah ya quote-quote tuh. Silakan dicari ya, banyak kok. Mana yang paling tepat untuk mewakili tentang kemaskulinan gitu ya. Bisa jadi si quote-nya satu mewakili semua 4 tema tadi, tapi jenis huruf yang mewakili modern, maskulin, feminim, playful, silakan dicari ya. Nah, gampang aja kan. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, Pak Teddy, ada tambahan Pak Teddy? Betul, Pak. Ya, sok teman-teman, masih ada pertanyaan nggak? Tadi 2 orang, japri saya aja ya. Lumayan lah. Ya Pak, Saya. kalau untuk quote-nya itu bebas kan ya? Apanya? Untuk quote-nya itu nanti bebas kan kata-katanya Pak? Bebas. Mau mewakili tadi misalkan dari tema, satu quote boleh. Atau satu quote untuk 4 tema boleh. Atau ada satu quote ternyata mewakili 2 tema boleh. Berarti kan kalian bisa 1 quotes untuk 4 tema, bisa 2 quotes untuk masing-masing 2 tema, ya, atau 4 quotes karena masing-masing tema berbeda, boleh. Yang pasti kan sebenarnya nanti jenis huruf apa sih yang harus digunakan mewakili sifat personality tadi. Itu ya kuncinya. Kalau untuk gaya penulisan itu bebas juga Pak? Gaya penulisan apanya? Gaya penulisan quote-nya itu bebas atau gimana? Ya bebas aja, kan quote bisa jadi kan kita ambil langsung ya, kutip langsung ya. Mau quote bahasa Inggris, mau quote bahasa Indonesia silakan. Mau rubah lagi bahasa apa, maksudnya mau kita parafrase gitu ya. Si quote-nya boleh aja. Oke Pak, makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Pak izin tanya Pak, Ya, tadi kan temanya itu ada 7 Pak. 7. Satu quotes itu harus kita buat 7 tema itu Pak, atau kita pilih? Pilih 4. Nih. Tadi saya udah jelasin, pilih 4 saja dari 7 itu, ya, masing-masing tuangkan ke dalam bentuk quotes kan gitu ya. Nah, ternyata misalkan saya milih nih feminim, maskulin, kasar, playful gitu. Ternyata 1 quotes yang saya ambil ini mewakili semua nih, ada feminim, ada maskulin, ada kasar, ada playful.
Tapi dari satu quote gitu, walaupun ya belum tentu ada sih ya. Boleh satu quote aja dipakai, tapi nanti mainin tipografinya seperti apa dalam satu layer. Itu. Jadi kalau satu quote satu tema nggak apa-apa gitu Pak? Ya biasanya sih begitu ya. Satu quote satu tema gitu. Kayak tadi ngomongin tentang apa hati yang apa sakit hati. Ini ngomongin apa sih kalau ngomongin sakit hati itu sebetulnya itu? Biasanya perempuan sih gini nih, berarti ngomongin feminim deh. Boleh ya, silakan kan gitu ya. Nanti tugasnya itu dalam bentuk Photoshop atau gimana Pak? Ya, nanti detailnya saya kirim aja deh di grup ya. Ketentuannya harus seperti apa? Terima kasih Pak. Ya. Ada yang lain? Ini nanti si materinya saya share sekalian ya. Ya sudah, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Teddy mungkin kita cukupkan aja ya sampai di sini. Iya, nggak Pak. Oke, jangan lupa tugasnya ya. Ya, nanti saya siapkan. Ini seminggu cukup nggak? Cukup ya? Cukup Pak. Cukup, ini emang nggak susah. Untuk kalian bisa lebih mengetahui karakter, sehingga ketika nanti kita mau menggunakan huruf itu lebih mudah. Itu aja ya. Oke ya, terima kasih untuk semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak. ya, sama-sama. Yang namanya Mas Rojus dari lah.